Surabaya dikenal sebagai kota yang kaya akan bangunan bersejarah, dengan deretan lokasi yang menghadirkan nuansa klasik dan vintage yang masih terjaga hingga kini. Keindahan arsitektur kuno tersebut menjadi bagian penting dari identitas kota Surabaya. Bersama saya Alvina Zara pada liputan khusus Surabaya Kota Tervintage. Pemirsa, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membawa Anda menyaksikan rangkaian informasi mengenai beberapa lokasi bersejarah di kota Surabaya, yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai bagian penting dari warisan kota. Selanjutnya kita akan bergabung dengan para rekan reporter yang kini berada di sejumlah titik bersejarah di kota Surabaya. Kepada rekan Kaisar di Museum The Java Bank, dipersilakan. Baik, terima kasih Zahra. Pemirsa, dengan saya Kaisar, saat ini saya berada di Museum The Java Bank, salah satu bangunan peninggalan kolonial di Surabaya yang masih berdiri megah hingga kini. Museum ini menyimpan berbagai dokumentasi sejarah perbankan, mulai dari ruang transaksi lama hingga mesin perbankan kuno yang tetap dipertahankan keasliannya. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber, mungkin boleh dikasih tahu untuk nama dan mbaknya ini sebagai apa? Oh ya, ini aku pegang. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Yesi. Di sini selaku salah satu pengelola gedung di Java Bank. Seperti itu, Kak. Saya ingin bertanya, untuk arsitektur di Museum Java Bank ini apakah sudah mempertahankan arsitekturnya dari dulu atau sudah mengalami renovasi, Kak? Oke, mungkin sekalian aku mention juga ya untuk sejarahnya. Jadi The Java Bank sendiri itu gedung pertamanya didirikan tahun 1829. Nah, untuk arsitek yang pertama kali digunakan itu prinsipnya klasik sih. Jadi belum seperti saat ini. Jadi yang teman-teman lihat sekarang dan yang di atas tadi mungkin lebih detailnya itu udah hasil renovasi di tahun 1907. Jadi di 1907 dengan arsitek yang sama, beliau menggunakan gaya neo-renaissance yang memang pada saat itu di tahun-tahun 1900-an commonly dipakai di Belanda seperti itu. Jadi kalau misalnya dipertanyakan apakah gedungnya ini masih mempertahankan mungkin blueprint pertamanya gitu ya, jawabannya enggak. Jadi memang karena ini gedung perbankan dan gedung perbankan itu identik dengan perkembangan ekonomi, nggak mungkin dia ketinggalan zaman. Jadi ada upgrade untuk arsitekturnya sendiri seperti itu. Jadi udah ada proses renovasi yang kemudian sampai dengan saat ini akan ada terus proses restorasi. Mungkin itu saja Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Balik ke studio Zahra. Terima kasih. Terima kasih Kaisar atas laporannya. Pemirsa, selain Museum The Java Bank, Surabaya juga memiliki lokasi bersejarah lain yang menyimpan nilai perjuangan sekaligus nuansa klasik yang kuat. Untuk laporan selanjutnya, kita bergeser ke Museum 10 November. Di sana telah hadir rekan kami Ridwan. Ridwan, dipersilakan. Oke, terima kasih Zara. Pemirsa, saat ini saya berada di Museum 10 November, yang dimana ini merupakan salah satu pusat dokumentasi perjuangan arek-arek Surabaya. Selain nilai sejarahnya yang tinggi, bangunannya ini juga menghadirkan nuansa vintage, yaitu melalui arsip visual dan juga dokumentasi lama. Oke pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam Museum 10 November dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini. Kalau boleh tahu, masnya namanya siapa? Nama saya Muhammad Akmal Fadillah, biasa dipanggil Akmal. Masnya mahasiswa atau dari umum? Mahasiswa, mahasiswa. Oh mahasiswa, oke. Kalau boleh tahu, di sini kan masnya kan sudah keliling-keliling museum nih. Nah, kira-kira apa sih yang menurut mas menarik di museum ini, di isinya? Ada di atas tuh kayak senjata-senjata gitu. Kayak itu cukup menarik sih begitu. Alasan kenapa menarik soalnya itu kayak saya kan di kafe, terus saya tuh utamanya suka kayak ilustrasi, terus desain karakter. Nah itu cukup menarik bagi saya sih. Jadi masnya suka kayak apa, fantasi-fantasi senjata-senjata seperti itu. Oh gitu, oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita kembalikan kepada studio. Oke, kembali ke Sarah. Silakan Sarah. Terima kasih rekan Ridwan. Pemirsa, Surabaya tidak hanya memiliki museum sebagai saksi sejarah, tetapi juga kawasan dengan deretan bangunan lama yang masih mempertahankan karakter vintage-nya. Untuk laporan terakhir, kita akan menuju kawasan Kota Tua. Rekan kami Firdaus telah bersiap di lokasi. Firdaus, dipersilakan. Baik, terima kasih Zahra. Pemirsa, saya Firdaus melaporkan dari kawasan Kota Tua Surabaya.
Pantauan kami sore ini, aktivitas masyarakat di kawasan Kota Tua Surabaya terlihat cukup ramai. Sejumlah warga dan wisatawan tampak berjalan menyusuri kawasan, mengabadikan bangunan-bangunan lama, serta memanfaatkan area publik yang tersedia. Di sisi lain, sejumlah bangunan peninggalan kolonial masih difungsikan sebagai kantor, tempat usaha, dan hingga ruang publik. Menunjukkan kawasan ini tidak hanya dijaga sebagai situs sejarah, namun juga tetap hidup dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Pemerintah kota bersama komunitas setempat melakukan penataan kawasan secara bertahap mulai dari perawatan bangunan, pengaturan lalu lintas, hingga pengawasan aktivitas pengunjung agar karakter kawasan tetap terjaga. Dan di sini saya bersama salah satu pengunjung yaitu siapa Mas? Dengan Mas Angga. Mas Angga. Nah, ini kenapa ya Mas Angga itu memilih Kota Tua sebagai tempat wisata? Mungkin di sini saya memilih wisata Kota Tua karena mungkin saya ingin melihat peninggalan beberapa bangunan yang menarik ya, terkait bangunan yang bertema vintage, sama mungkin dari makanan juga di sini banyak beberapa kuliner yang menarik dan bisa dicoba. Jadi kayak terkesan vintage dan suasananya kayak lama gitu ya Iya. Mas ya. Oh. Baik pemirsa, hingga sore hari ini aktivitas di Kota Tua Surabaya berjalan normal dan kawasan ini masih menjadi salah satu titik yang mempresentasikan wajah lama Kota Surabaya. Dari kawasan Kota Surabaya, Kota Tua Surabaya, Firdaus, kembali ke Zahra di studio. Terima kasih rekan Daus dan rekan-rekan atas liputannya. Pemirsa, demikian rangkaian liputan mengenai beberapa lokasi bersejarah di Surabaya yang masih mempertahankan nuansa vintage-nya sebagai bagian dari identitas kota ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya melestarikan bangunan dan nilai sejarah di sekitar kita. Saya Alvina Zarah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya.